Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Jadi, kalau kalian ingin belajar tentang nilai mutlak, pasti akan bertemu dengan simbol-simbol seperti ini. Jadi ada garis, X, garis. Nah, yang seperti ini kita bisa baca dengan nilai mutlak dari X. Kemudian, kalau misalkan nih, X-nya kita ganti Y, maka jadinya nilai mutlak dari Y. Kemudian kalau misalkan Y-nya diganti dengan R, berarti jadinya nilai mutlak dari R. Misal lagi nih, variabelnya kita ganti menjadi seperti ini. Jadinya apa, ayo? Oke, dari tadi kita sudah ngomong tentang nilai mutlak terus ya. Lalu apa sih sebenarnya nilai mutlak itu? Nilai mutlak itu adalah nilai yang absolut. Artinya, apabila ada suatu bilangan dimutlakan, maka hasilnya selalu bernilai positif. Misal, terdapat nilai mutlak dari negatif 9. Nah, bilangan tadi kan bernilai negatif ya. Maka berapakah hasil dari nilai mutlak negatif 9? Karena sesuai dengan definisi, hasilnya harus bernilai positif, maka nilai dari nilai mutlak negatif 9 adalah 9. Lagi nih, misal ada nilai mutlak dari 8, maka hasilnya adalah 8 karena nilai tersebut sudah bernilai positif. Jadi hanya bilangan itu sendiri. Satu lagi nih, misalkan terdapat nilai mutlak negatif Pi. Pi itu nilainya berapa? 3,14. Maka hasil dari nilai mutlak negatif Pi, karena harus bernilai positif, maka hasil dari nilai mutlak tersebut adalah I. Seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan membahas tentang nilai mutlak. Jadi, definisi dari nilai mutlak adalah jarak antara 0 dan X pada garis bilangan. Misalkan di sini saya memiliki garis bilangan titik 0 di sini, kemudian di sini 3, maka berapakah jarak 0 ke 3? Nah, jadi jaraknya dari 0 ke 3 di sini adalah 3 satuan. Artinya, nilai mutlak 3 itu akan sama dengan 3. Maka nilai mutlak dari 3 itu adalah jarak antara 0 ke 3, yaitu 3 satuan. Kemudian, kalau misalkan yang ditanyakan adalah jarak dari 0 ke negatif 3, berapakah jaraknya? Oke, sekarang kita hitung jaraknya berapa. Ada 1, 2, 3. Artinya, jarak antara 0 ke negatif 3 adalah 3 satuan juga. Jadi, nilai mutlak dari negatif 3 itu akan sama dengan 3. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, nilai dari nilai mutlak X itu akan selalu bernilai positif. Kemudian yang kedua, ketika terdapat X positif atau X lebih dari atau sama dengan 0, artinya ada angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka nilai mutlak X itu sama dengan X. Contoh, nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Jadi X di sini adalah 5. Hasil dari nilai mutlak X adalah X, berarti karena di sini 5, maka hasilnya juga 5, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi positif, sekarang yang negatif. Ketika X-nya
kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 ini berarti kan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Maka nilai mutlak X itu akan sama dengan negatif X. Contoh, misalkan ada nilai mutlak negatif 5 itu sama dengan 5. Gimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Misalkan saya ambil contoh lain ya, misalkan nilai mutlak negatif 4 sama dengan, nah di sini nilai mutlak X sama dengan negatif X. Maka kalau misalkan soalnya seperti ini, X-nya sama dengan negatif 4. Artinya, karena di sini hasilnya adalah negatif X, berarti negatif dari X. X-nya berapa? X-nya adalah negatif 4. Negatif ketemu negatif, hasilnya berapa? Positif, berarti hasilnya adalah 4. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal. Jadi ketika ada soal nilai mutlak dari 9 dikurangi 8, maka kita harus kerjakan yang di dalamnya seperti ini dulu. Berarti 9 dikurangi 8 berapa? Hasilnya adalah 1. Tapi karena di sini ada nilai mutlak, maka depannya kita beri nilai mutlak. Nah, nilai mutlak dari 1 berapa? Hasilnya adalah 1. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2. Di sini ada nilai mutlak 9 dikurangi dengan nilai mutlak negatif 7. Nah, apabila soalnya seperti ini, kita tentukan dulu hasil dari nilai mutlaknya. Nah, hasil dari nilai mutlak 9 berapa? 9. Kemudian dikurangi dengan nilai mutlak negatif 7. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 7. Berarti 9 dikurangi 7 hasilnya adalah 2. Lanjut yang terakhir, misalkan di sini ada nilai mutlak dari nilai mutlak negatif 5 ditambah 7. Jadi kalau yang seperti ini kita tentukan dulu hasil dari nilai mutlak negatif 5. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5. Berarti nilai mutlaknya kita tulis dulu, nilai mutlak. Kemudian di sini hasilnya berapa tadi? Hasilnya adalah 5 ditambah dengan 7. Nah, di sini kan tadi ada nilai mutlaknya, berarti belakangnya juga ada nilai mutlaknya. Kemudian sama dengan kita jumlahkan dulu operasi yang ada di dalam nilai mutlak. 5 tambah 7 berapa? Hasilnya adalah 12. Nah, berarti kalau seperti ini kita tentukan langsung nilai mutlak dari 12. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 12. Selesai. Untuk lebih memahami nilai mutlak, sekarang coba latihan ini ya. Bagaimana pembahasan tentang nilai mutlak tadi? Mudah bukan? Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.